Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan gue Jago dan Natasha. kita bakalan ngobrol bareng Raffi, Ahmad dan juga kita Slavina di Parenten, di mana menjadi orang tua begitu menyenangkan. Parenten. Kau parenten? Parenten karena konsepnya adalah kita punya 10 kartu. Oke. 10 kartu ini ada pertanyaan, tapi kita nggak menjebak sama sekali. Sebenarnya ini pertanyaan seputar bagaimana kalian berdua menjadi parenting gitu, menjadi orang tua lah. Ya, kita juga nggak tahu pertanyaannya apa yang bikin pertanyaan mereka. Ya, gitu. Kamu yang Mereka yang bikin pertanyaan padahal mereka belum berkeluarga. Luar Memang udah biasa. pada punya anak. Tapi kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan mereka justru menyadarkan kita. Nah, sekarang nggak apa-apa. kalian berdua nanti entar Raffi atau Gigi yang akan ngambil kartu. Pertanyaan yang ada di kartu kalian yang kalian pilih itu akan ditanyakan ke kita. Begitupun sebaliknya. Oh, baik. Ya. Oke, sekarang waktunya Sweet dulu. Gigi sama Ayu tuh sweet. Bunting Jepang. gitu kan ya. Ya. Oke, menang. Bunda. Berarti ambil dulu, ntar tanya buat Di mana-mana yang kalah lah yang ambil. Oh, enggak dong, Enggak, yang yang menang menang dong. ambil itu malahnya buat kita. Oh iya. Tanya Bun. Cermin diciptakan karena pada dasarnya kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Ya. Seberapa seringkah kalian introspeksi diri dan ego apa yang sering kalian keluarkan terhadap pasangan kalian? Oh, ini bukan anak ya? Pasangan. Bisa pasangan, bisa anak. Tadi gimana? Karena ini kan berpengaruh juga ke anak-anak kalian. Satu-satu tadi apa? Pokoknya cerminnya diciptakan karena pada dasar Ya. kita kan nggak bisa melihat diri sendiri. Nah, seberapa seringkah kalian introspeksi diri? Itu yang pertama. Setiap itu malam. dulu deh. Sebelum Gigi tidur. setiap malam. Dan aku juga ngajarin ke si Rafathar, itu biasanya kalau mau tidur itu ngobrol dulu tadi ngapain aja, salahnya apa gitu, cerita-cerita gitu. Jadi biasa kalau mau tidur tuh gitu. Ke suami Sambil juga? mikir. Enggak, hari ini ngapain, salahnya apa gitu nggak? Boro-boro dia masih tidur pulang langsung tidur, orang jam berapa baru pulang. Ah udah gitu. Berarti lu tiap hari Gi ngelakuin itu? Ya setiap hari Introspeksi lu? kalau misalnya nggak ada kerjaan sampai malam bisa tidurin Rafathar biasanya kayak gitu. Oke. Sambil ngobrol. Sambil Sambil ngobrol. Nah, ngobrol. kalau lu Vi? Kalau gue tuh mungkin nggak daily details kayak Nagita nih. Kalau dia kan daily details kan. Kalau gue tuh overall secara misalnya gini, anak-anak kan kalau dalam satu hari itu perubahannya belum banyak. Tapi kan gue sebagai bapak yang nggak setiap hari ada nih, maksudnya kan mungkin di weekend gue seringnya. Tapi kan gue bisa melihat perubahannya dia tuh setelah seminggu atau 2 minggu, kadang sebulan. Setelah itu gue coba evaluasi Rafathar, misalnya contoh hal kecil nih. Bukan ini diri sendiri. Iya, evaluasi Rafathar tuh evaluasi cerminan gue juga. Iya. Misalnya contoh gini deh, gue introspeksi misalnya malam-malam, ini contoh hal kecil. Gue main, setiap mau tidur tuh, gue suka sibuk ke main handphone kan. Suka sibuk main handphone. Suatu waktu pas mau tidur gue tegur nih si Rafathar. Rafathar, dia tidur, jangan main handphone lu. Papa juga gitu. Nah, itu kan jadi introspeksi nih buat gue nih. Tuh, kena banget nih. Tapi kan gue nggak setiap hari kayak gitu. Tiba-tiba weekend depannya lagi, pas gue coba lihat, gue mencoba nih pas sama dia nih, mencoba nggak pakai handphone nih. Setelah itu dia ngikut gue. Jadi gue sama Gigi ada bad cop good copnya lah, dia tiap hari yang dailynya, sedangkan gue tuh yang overall dalam hitungan minggu atau bulan gitu. Berarti kalau bisa gue simpulkan lu introspeksi ketika udah mulai ditegur. Kayaknya sih gitu gue. Karena gue kadang itu Tiba kejedok baru ini. Iya, Kalau Gigi gue hidup. introspeksi biar nggak ditegur, kalau lu introspeksi ketika ditegur. ketika ditegur kalau gue. Karena bingung gue tuh punya waktu buat diri sendiri nggak ada. Buat mereka juga susah, tapi jadi kadang waktunya tuh hitungan minggu lah gitu, di weekend atau di apa, pasti saat kalanya gue lagi nggak capek berinteraksi sama mereka, kadang itu jadi cerminan buat gue gimana ke istri, gimana ke anak gitu. Buat waktu buat lu sendiri susah, buat keluarga juga apalagi. Lagi. Nah, itu waktu lu sebenarnya buat siapa, Pi? Ya itu dia tuh. Buat Oke. Kadang gue tuh bukan merasakan jatuh cinta, jatuh tempo tuh. Cicilan gitu. Dia tuh juga waktunya buat bayar cicilan. Oh iya. Makanya jangan nyicil cash lah. Nih, pertanyaan kedua kan ego apa yang sering kalian keluarkan terhadap pasangan kalian? Kalau Gigi. Ego. Tapi aku tuh dari kecil nggak tahu ya, nggak tahu menurut kamu gimana sih? Tapi aku tuh dari kecil tuh memang karena anak pertama selalu harus ngalah gitu. Jadi tuh selalu kadang-kadang tuh jadinya tuh jadi kadang-kadang jadi bahan introspeksi. Kok gua ngalah mulu ya gitu. Berarti lo nggak berusaha nunjukin ego lo sebagai seorang Gigi ke pasangan? Emang iya? Enggak ya? Enggak sih. tahu. Vi?
Tapi ada kadang egonya juga ada. Ada. Oh iya, kalau Gini. misalnya kalau berhubungan dengan diri sendiri, maksudnya kalau sebagai kita bersuami Pasangan. istri, Nah. biasanya sih nggak terlalu. Cuman Iya. kalau misalnya kayak udah urusan sama kerjaan kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Nah kan kita kerjaannya kan mau nggak mau kan bersinggungan. Jadi lebih ke situ sih, lebih ke masalah kerjaan biasanya. Kalau ego, kalau di rumah tangga gue sama dia mah kayaknya lunak-lunak aja. Tapi kita kan kalau berumah tangga ini bekerja sama dalam rumah tangga, rumah, dan juga tangga dalam kita untuk ngebulin asap dapur kehidupan kita. Kebetulan kan gue sama Gigi semuanya berkesinambungan aja. Nah egonya tuh kadang yang dari dia tuh kurang bisa, contoh deh misalnya kayak kantor nih di sebelah nih, baru-baru ditengok sama dia, sedangkan dia tahu nih gue ini sibuknya bukan main. Ditengok jangan suka kayak gitu. Enggak, baru-baru lu lihat ada, ini contoh ya, lu datang, gue udah kasih tahu itu ada orang datang, dia mah gak bakal turun datang lu kecuali ada gue. Maksudnya Iya. hal-hal kecil tuh itu kan cukup meringankan gue. Misalnya hal kecil aja ada tamu nih datang, ya lu samperin dulu lah, nggak usah nunggu gue dulu gitu. Mungkin sungkan, Vi. Nggak ada sungkan, emang dia malas. Lu tahu dia ngapain? Dia nonton Korea dengan santainya di rumah. Di kamarnya dia nonton Korea. Si Rafa ayo mah temennya di Enggak, kamar. dengerin dulu selesai. gitu. Nonton Korea di kamar. Terus gue nyamperin kan, baru buka pintu, sayang, Rafathar ngapain? Papa ini mama mau nonton Korea, lagi disunat pengen nonton kartun. Gila nggak coba? Coba. Dia tadi udah kasih handphone. Dia tuh terlalu slow, maksud gue. Egonya dia tuh gini, egonya dia buat dia tuh, ya waktu gue gitu. Gue tuh emang begini. Iya, Gue tuh terlalu santai, maksud gue. Bukan terlalu santai kan. Lu jangan gitu dong, lu santai tuh Sabtu Minggu aja, Senin sampai Jumat tuh lu bantuin gue. Itu udah dari pulang ya, perluan itu belum ada selonjoran sehari. Iya. Kadang-kadang kita habis dari pagi Iya. mau selonjoran kita butuh. Nonton Korea ini satu seri ini belum kelar. Itu kenapa nggak ada waktu? Kan ada sampai waktunya, selesai, kan? kalau memang udah selesai, bener nggak? Iya. Lu bisa selonjor Nggak itu ada Sabtu Minggu tuh nggak ada. Kita Itu- Sabtu Minggu itu tuh yang nggak ada. buat gua kesel. Sabtu Minggu setiap tahun. Baru gua kasih syuting 1 hari 1 loh. Udah mengeluh terus. Nggak, beda. Kalau laki-laki itu bisa syuting sehari banyak, bener nggak? Iya. Nggak perlu yang namanya bikin rambut, Nggak. dandan, ganti Itu baju. wanita karir Iya. wanita karir di sana yang jadi Wanita- manajer itu kerjanya 12 jam. Lu wanita tuh kerja karir- cuma 2 jam doang, susah banget. Wanita karir itu dari pagi sampai malam nggak ganti baju, nggak ganti satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan gitu lah. Iya. Enggak, kita niatnya ini parenting ini sebenarnya itu kan tagline-nya udah jelas di mana menjadi orang tua begitu menyenangkan. Ini kan baru satu soal nih, Vi. Takutnya pada ini ya? Enggak, gua pamit dulu lah ya daripada ntaranya panjang Bukan, kan. takut pada trauma yang belum nikah. Oh enggak, mereka mah enggak, mereka enggak Nah, trauma. tapi sisi ego itu aja, ego dia tuh bahwa ya ego Tunggu. lu jangan saat lu tuh bisa ngasih waktu lu buat kerjaan, buat meringankan itu gitu loh. itu kan menurut dari sisinya dia. Kalau Ya, dari kalau aku, sisi- dia juga terlalu egois. Apa-apa harus semuanya ada pekerjaan gitu. Kadang-kadang kan kita sebagai keluarga benar nggak butuh quality time tanpa pekerjaan. Ada Betul. nggak Ya, ada jawabannya, betul. ada jawabannya, nggak ada jawabannya. Nah, Ada jadi jawabannya. emang Lu kita nggak tuh- boleh egois kayak gitu, Nah. Vi. Lu temenin siapa nih? Gue Bener temen nggak? bini gue. Ya karena aku tuh dari awal sama dia tuh berantem tuh permasalahan selalu kerjaan. Nah, Bukannya ini berarti gua kasih tau ya. Tunggu, aku lagi Tunggu ngomong. dulu, ini kesempatan buat ini. Bukannya aku tidak bersyukur, alhamdulillah ada kerjaan. Iya. Tapi kan ada saat-saatnya tuh kita tuh butuh quality time. Yes. Dia selalu bilang, ya udah orang juga sama aja orang nggak ada. Tapi kan Salah. menurut aku beda dan Salah. itu tidak bisa ya sampai akhirnya pada akhirnya sekarang semuanya jadi aku menurut gue ya Salah. udah kalau mau ada sekalian ada kamera ya udah sekarang Salah. udah biasa udah sampai Salah. tahap itu gitu. Dia ngomong itu salah. Contohnya saat gue ini buat ini parenting beneran ya. Iya. Seorang istri ataupun seorang Ini wanita. seorang istri apa seorang ibu nih? Seorang istri ataupun seorang wanita yang mau menikahi seorang laki-lakinya, dia harus tahu siapa suaminya. Misal Oh, iya. dengerin dulu. Oh, iya. Misalnya nih, lu nih Aja. menikah sama Wendy. Iya. Wendy adalah misalnya jangan dia sebagai artis sekarang, Iya. dia adalah seorang presiden. Iya. Misalnya dia adalah seorang presiden. Dan lu tahu masa jabatannya dia misalnya 5 tahun atau 10 tahun. Saat posisinya suami lu menjadi presiden, suami lu atau lu sendiri itu nggak akan bisa membendung apapun yang saat lagi memang banyak orang membutuhkan dia. Nggak, ini kan aku bilangin. Tapi kan semua ada waktunya. Iya. Gue selalu bilang sama bini gue, nanti kalau gue jadi artis udah nggak laku, berapa tahun lagi deh ibaratnya, gue juga nggak akan begini kok. Gitu maksudnya gue minta waktu. Siapa ya gue juga kadang orang ini minta ketemu orang ini, ya lagian gue juga oke deh selagi gue bisa, memang niat gue bantuin. Tapi kadang gue juga punya waktu buat istri anak gue di weekend. Tapi di hari-hari ya lu ngertiin gue, lu bantuin gue apa yang bisa lu ringanin gue, lu ringanin gue gitu. Misalnya kayak contoh Ibu Iriana deh, istrinya Pak Jokowi, dia pun kan nggak akan bisa, aduh gimana nih gue laki, tapi kan saat takdirnya begini ya pasti dia kan akan mengikuti.
Gitu loh maksudnya aku. Ya tapi kalau gue lihat dari seorang Raffi Ahmad, kalau lu bilang misalkan tunggulah semua ada waktunya masanya ketika gue nggak laku. Gue udah ada target. Planning, itu udah ada target. Tapi kan balik lagi, lu kan orangnya nggak bisa diem, Vi. Ketika lu udah nggak laku sebagai seorang entertainer, lu akan tetap bergerak sebagai kepiting. Enggak juga. Itu yang orang nggak bisa baca tentang gue. Sekarang ini badan gue nih yang lagi gue eksploitasi. Iya. Tapi gue lagi mencoba. Ntar kan ada media gue, ada animasi gue, ada toko-toko gue. Nanti ini yang akan tereksploitasi. Gue akan mundur secara perlahan. Gitu maksudnya gue. Jadi banyak pemikiran-pemikiran gue yang. Tapi jangan sampai terlambat semuanya. Enggak. Artinya lu melupakan bahwa oke, lu punya target dan segala macam, tapi betul, setuju. Lu ada keluarga yang biar bagaimanapun tetap mendoakan lu, dan juga yang ketika lu sakit lu capek, mereka yang setuju. Gue juga kayak kemarin akhirnya kan pergi 4 bulan. Maksud gue cuman memang menjadi gue tuh pusing juga, men. Gue tuh sehari tuh kadang punya 10 kegiatan, 5 live, 5 meeting. Itu kadang gue tuh suka stres. Nah maksudnya 5 meeting ini kan gue suka, aduh kok lu bisa wakilin gue 2 atau 3 aja. Gua akan wakilin biasanya baru sekarang barunya. Ya, terima kasih banget. Pokoknya itu aja gitu. Karena tapi disclaimer ya, kita emang buka ya. Kita emang kayak gitu Kita kok. coba dulu dibuka. Itu malah seru, itu malah seru, itu malah seru. Iya. Tiap keluarga, tiap pasangan punya cara masing-masing. Jadi bukan maksudnya jadi kira-kira bukan, men. emang kalau gue juga ngerti kalau bini gue capek tuh enggak, cuma kan kesel nggak lu buka pintu lagi nonton Korea. Kan gue kesel, siapa yang gue nggak kesel? Bukan masalahnya tau. Ya Allah, lu jangan nonton Korea dong, lu samperin dulu kayak si Wendy. Lu tiba-tiba nggak ada yang ngasih tahu di situ, aku nggak tahu. Allahu Akbar, udah ditelepon dari tadi. Terus kayak gitu kan, coba sebagai cewek, kamu bayangin nggak satu Korea itu seriesnya itu paling cuma berapa? 16 episode. Kan. Kalau udah lebih dari 3 minggu nggak kelar-kelar, berarti kan emang nggak ada waktu kan? Kan gila kan? Ngebandinginnya sama maksudnya gimana gue 16 episode. Berarti kan segitunya nggak ada waktu. Gue baru sampai episode 5 belum kelar-kelar. Sebenarnya semua wanita sama yang gue pelajari setelah 10 tahun menikah itu benar, ketika ada yang bilang bahwa di Islam aja tahta atau apa ya, bisa dibilang status wanita itu jauh lebih tinggi daripada pria. Tuh. Karena kan ibu, bapak. Betul. Udahlah, mak jangan dilawan. Intinya sih gitu lah. Silakan. Panjang itu pertanyaan. Iya. Siapa nih? Gue ambil. Paling atas. Iya. Yoi. Kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Bagaimana cara Anda meminta maaf terhadap pasangan Anda dan seberapa sering? Bagus. Coba tolong diajarin ya. Enggak dia dong. Ya enggak, aku nggak nanya kamu karena kamu nggak pernah minta maaf. Itu berarti. Maksudnya biar diajarin. Iya. Kalau gua pribadi, gua orangnya kalau marah diem. Kalau marah diem. Cara gua sebenarnya dari dulu beda nih sama istri gua. Kalau gue pribadi tuh lebih seneng ketika ada masalah, apa mungkin balik lagi ya, ini dari sisi sebagai seorang pria ketika capek bekerja pulang ke rumah, kalau memang ada sebuah hal yang harus disampaikan, gue memang meminta istri gue untuk kayak menyampaikan semuanya dengan lemah lembut, bukan dengan yang marah-marah dan segala macam, karena ketika kita lelah dan capek, terus juga tiba-tiba dikasih lagi masalah segala macam, wah itu tuh bisa kemana-mana gitu, never ending story gitu loh. Nah kalau sekarang sih dari dulu bedanya sama Ayu, ntar Ayu cerita sendiri. Kalau dari gue sih gitu. Tapi biasanya kalau udah reda emosinya, ya gue pasti nyari kesempatan untuk bye-byein dia lagi, terus juga untuk ya minta maaf gitu kalau memang menurut dia gue salah, ataupun menurut gue bahwa oh udahlah gue harus minta maaf Mbak supaya kondisinya bisa kembali normal, gue akan minta maaf. Tapi setelah itu ya gue akan bahas, bukan berarti masalahnya akhirnya menguap begitu aja, gue pasti akan bahas gitu loh. Nah bedanya sama kalau aku tuh lebih keluar. Jadi kalau misalnya ada masalah, hari itu harus selesai. Pokoknya sebelum tidur, maunya ya. Kalau gue kan nggak bisa. Maunya kalau sebelum tidur, kita mau tidur tuh nggak boleh ada masalah sebenarnya, karena kita nggak tahu besok pagi kita masih hidup apa enggak. Nah gitu. iya itu yang aku takutin. Nah kalau dia kan, kalau misalnya berantem nih, aku sampai yang ayah maaf, terus dia kayak ayah maaf, jangan pegang-pegang, ayah maaf, jangan. Tapi aku tarik terus pokoknya sampai ini sakit tangan
kamu, kuku kamu nih nancep, tapi aku terus aja. Lu jambak rambutnya dong. Lu jambak Gak ada. Sorry. Saya dimaafin nggak biasa kalau gitu? Akhirnya biasanya sih enggak saat itu. Iya, nggak saat itu. Kadang kalau dulu kita menyelesaikan masalah selesai hari itu juga. Waktu zaman pacaran. Pacaran beda lah. Beda. Pacaran beda lah. Kalau pacaran kan kita belum ada keterikatan gitu. Jadi maksudnya lo malah lebih bagus bukan? Kalau waktu zaman pacaran kan kita kalau gue pribadi kan ngerasanya bahwa ya udah kita masih dalam taraf penjajakan. Tapi kalau misalkan pernikahan itu menurut gue kan baru juga keluar aslinya. Oh iya, semua juga baru gitu. Iya juga sih. Kalau Gigi Rapi mah udah sebelum menikah juga udah kelihatan aslinya lah ya. Tapi kalau gue pribadi sih ya gitu, kadang-kadang istri gua tuh ngerasanya bahwa ini harus selesai hari ini sementara ini ada yang harus gua pikirin, harus gua pikirin. Daripada gua ngejawab akhirnya jadi makin emosi, jadi gua lebih memilih diam itu menurut gua adalah usaha gua untuk meredam emosi, karena gua pernah baca juga Gigi, maksud gua gini, ketika lo marah, lo emosi, ya udah jangan berbicara. Tahan diri lu, istirahatkan hati lu. Setelah itu pasti suasananya akan berbeda ketika lu udah gak marah lagi. Maksimal berapa hari sih kita? 2 hari, 3 hari lah. Ya kan maksimal 3 hari tuh. Diam-diaman gitu. Ya kalau udah makan belum? Ya nanti. Terus tiba-tiba diambil sendiri, mau diambilin. Nggak usah, bisa kok. 2 hari. Nggak bisa kok. Oh ya sudah. Oh gitu. Ayo udah ini. Formil. Ayo udah ini belum? Enggak, udah. Formil. Tapi habis itu udah. Tapi habis itu dibahas. Kalau gua harus dibahas. Kalau kita habis itu beragak gila aja udah biasanya. Kalau gua mah enggak udah. Kalau gua harus bahas. Kalau gua berantem, udah deh, besoknya juga gua lupa. Karena buat gua tuh setiap hari gua udah terlalu banyak masalah. Rumah tangga gue juga udah masalah. Maksudnya udah ada iya, maksud gue udahlah semuanya hidup ini emang udah masalah. Kata maaf itu nggak perlu diucapkan menurut kalau gue sama dia. Udahlah masing-masing aja tahu deh. Saat kita udah mulai ngomong ya sebenarnya saat gue udah ngomong itu udah selesai. Udah selesai. Maksudnya gue udah itu kan aku selesai. Ya, itu peduli amat gitu maksud gue. Nggak boleh gitu, Pi. Lu nggak boleh gitu. Maksud gue gini loh. Dia kesel, boleh hak dia kesel. Lu mau kesel berapa hari? Sehari, seminggu, sebulan, silahkan. Kalau ngeselin dia malah lebih ngeselin lagi. Lu bisa kesel ya, gue juga bisa kesel. Udah, maksud gue tuh gini. Nah, kalau gue gini, maksud gue gini. Kalau aku kesel sama dia, malah jadi dia ngediamin aku. Iya, kalau gue maksud gue, lu ngapain kesel sih? Lu mau kesel ya udah gue juga kesel nih. Kelar nggak masalah? Enggak kan? Ya udah, maksudnya kalau udah suami istri udah tiap hari udah ketemu, tiap hari ngerjain apa bareng, udah bareng, ya udah namanya gue salah, sengaja atau nggak sengaja. Ya kalau gue diajak ngomong, ya udah biasa-biasa aja lagi. Sama dia juga gitu. Ya. Sama hati gini, kalau menurut gue, emang kita gimana kita bisa atur manajemen hati kita masing-masing. Ya kalau sama halnya sama nyokap gue, yang gue lakuin ke istri gue tuh sama halnya ke nyokap gue dan ke adik-adik gue. Jarang kita mah, maaf ya tadi, enggak. Udah nih marah nih, apaan sih nyokap gue nih? Apaan sih? Udah ntar tuh besok-besok, mah besok ini dong, yaudah ayo. Gitu, jadi gue tuh di keluarga gue gitu. Tapi lucu, jadi kalau dia di keluarganya gitu. Jadi gak pernah minta maaf, yang salam-salam gitu, lebaran gak pernah. Gue tuh menyokap gue nih, Afi dasar anak gak tau diuntung, bisa marah nih. Begitu, berantem. Ya udah berisik mama, udah capek. Ntar besok itu ada ini nggak buat mama? Ya ada, udah gitu. Jadi gue tuh begitu kalau gue. Iya dia gitu. Kalau gue begitu. Jadi nggak ada tuh Jadi mendendam itu nggak ada. Jadi melampiaskan boleh, tapi nggak ada mendendam. Nah masalahnya buat lu mungkin tidak ada dendam Ki, tapi orang yang akhirnya merasa bahwa lu harusnya minta maaf, apakah itu tidak menyebabkan dendam? Kalau sama orang lain, makanya dia tuh kalau marah-marah kencang-kencang cuma bisa yang iya, itu sama kita doang. Sama dong aku, sama orang gua nggak bisa. Kalau sama orang, jadi kalau orang-orang nggak marah. Kalau sama orang luar lingkaran gua, ya ring satu lah ibaratnya. Ya. Kalau di luar lingkaran gua pasti gua akan minta maaf, gitu pasti lah. Kalau jadi gua lu sama orang lain bisa, sama keluarga lu nggak bisa. Gini, gua bukan yang nggak bisa. Gua membawa dia tuh ke kehidupan gua. Maksud gue minta maaf itu kan sebenarnya udah deh, terlalu ajaib deh. Minta maaf itu gini. Gokil. Minta maaf itu sebenarnya menurut gua kan sebuah formalitas ucapan. Ya. Sebenarnya kan hati kita nih. Misalnya gue bisa minta maaf ya, tapi gue palsu atau enggak, Wen maafin gue, lu palsu maafin gue. Kalau buat gue rumah tangga ya mendingan ya udah. Kalau misalnya ntar udah marah-marah besok tiba-tiba sayang ntar gini lagi udah biasa lagi. Jadi
setulus itu jadinya. Ya udahlah, kalaupun dia masih kesel, gue tahu dia lagi kesel. Ya udah gue jadi kesel lagi gitu. Tapi jadi gitu kalau aku sebel mah dia suka balaga gila juga. Iya. Jadi kayaknya kayak nggak ada apa-apa gitu. Berarti ketakutan lo daripada gua harus minta maaf tapi ada palsu, hati gua. Iya, ngapain? Nah, sekarang kalau dirubah mindset lu, kenapa lu nggak bersihin dulu hati lu, memaafkan dulu, habis itu lu tetap ucapkan. Toh artinya sama aja. Bisa. Itu sebenarnya kan hanya kebiasaan. Nah, itu sebenarnya hanya kebiasaan. Berarti masalahnya bukan di minta maaf atau tidak, tapi di masalah kebiasaan. Kebiasaan. Okay. Itu bisa aja nanti gua tiba-tiba besok. Cuman kan enggak. Kalau gue udah ajak ngobrol sayang, ya udahlah. Oke. Itu sudah terjawab dari Raffi. Gigi. Ketika balik ke rumah. Itu penyakit bapak-bapak. Kok ngegas? Nggak usah ngegas kali. Tapi Rafathar itu menurut gue